Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Wahyu Nur Aini, NPM 178201116 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas tesling saya dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim dan Pencemaran Air terhadap Biota Akuatik. Iklim merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan udara atau atmosfer bumi. Gambar di sebelah kanan ini adalah proses perubahan iklim yang biasa disebut dengan efek rumah kaca. Seperti yang kita tahu, dari proses efek rumah kaca, panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Lalu panas dipantulkan, sebagian keluar atmosfer dan sebagian lagi tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca. Bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer hasil aktivitas manusia yang membuat bertambahnya panas yang tertahan di atmosfer sehingga terjadi perubahan iklim. Terdapat 4 aspek penting perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan. Di antaranya 1. Ekosistem stress, 2. Community stress, 3. Food security stress, dan yang keempat regional security stress. Yang pertama kita bahas adalah ekosistem stress. Mencakup ancaman terhadap ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut. Kasus-kasus yang telah ada yaitu pemutihan karang disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi mengakibatkan karang memutih, lalu terumbu karang rusak. Yang kedua adalah community stress, faktor yang mengancam komunitas pesisir dan mata pencaharian penduduk. Terjadinya beberapa bencana, diantaranya bencana badai, bencana kekeringan akibat perubahan iklim yang mengakibatkan mata pencaharian penduduk sekitar hilang. Yang ketiga, food security stress, produktivitas pangan menurun, ketahanan pangan terancam. Dampak perubahan dan variabilitas iklim. Iklim meningkatnya arus laut, El Nino atau ENSO, meningkatnya curah hujan, meningkatnya suhu permukaan laut akan berpengaruh pada yang pertama produksi ekologi yang akan berdampak pada penyebaran penyakit. Yang kedua adalah operasi penangkapan dan budidaya yang akan berdampak pada efisiensi infrastruktur budidaya. Yang ketiga adalah kehidupan masyarakat, di mana akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan ketidaknyamanan pemukiman masyarakat. Yang keempat adalah ekonomi dan sosial yang lebih luas, yaitu adaptasi dampak terhadap pasar alokasi air. Regional security stress yang mencakup keamanan regional terancam, pengungsian massal, perebutan sumber daya ikan, kerentanan perekonomian. Lalu apa pengaruh iklim terhadap budidaya ikan? Yang pertama adalah iklim yang sesuai prosesnya, yaitu efek rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada suhu air meningkat, maka dengan otomatis berarti pH menjadi basah yang akan mengakibatkan pertumbuhan ikan terhambat. Nah, kalau pertumbuhan ikan terhambat, yang jelas peternak akan rugi dong, iya kan? Sekarang kita masuk di pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, danau, sungai, air tanah yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Terdapat 4 aspek dampak pencemaran air, diantaranya adalah dampak terhadap kehidupan biota air, terhadap kualitas air tanah, terhadap kesehatan, dan terhadap estetika lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Zat pencemar dalam air akan menurunkan kadar oksigen yang akan berakibat pada menurunnya metabolisme biota air, yang akhirnya terdapat kematian biota air tersebut yang juga bisa disebabkan oleh adanya zat-zat beracun dikarenakan adanya hambatan proses penjernihan air limbah oleh bakteri. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas air. Polusi akan meresap ke dalam tanah dan tanah akan menjadi jenuh.
lalu kemudian menimbulkan gangguan terhadap air tanah sebagai salah satu sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh manusia. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Hal ini berdasarkan kualitas air, karena air merupakan media bagi penyebaran penyakit. Selain itu, air juga sebagai media hidup bagi makhluk hidup, termasuk mikroba. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Limbah dapat diolah dengan cara diendapkan terlebih dahulu. Penumpukan limbah memerlukan wilayah yang luas agar tidak mengganggu sanitasi dan kesehatan di pemukiman penduduk, karena akan menyebabkan tidak nyamanan untuk penduduk, karena kan akan mengakibatkan bau. Limbah minyak dan lemak juga menimbulkan licin sekitar tempat pembuangan limbah. Lalu, apa pengaruh pencemaran air terhadap ikan? Yang pertama, titik poin kita air. Jika air tercemar, maka pH akan menjadi asam. Jika pH asam, imunitas ikan akan menurun. Lalu jika imunitas ikan menurun, kadar O2 ikan juga menurun dan akan mengakibatkan metabolisme dari ikan tersebut terganggu. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akhirnya akan mati. Yang kedua adalah pertama air. Jika tercemar, kualitas air akan menurun. Setelah kualitas air menurun, di mana air merupakan media hidup mikroba yang sering menyebarkan penyakit, di mana termasuk dalam waterborne disease, dan maka dari itu ikan akan terserang penyakit-penyakit air tersebut, dan jika tidak segera ditangani, maka akan berakhir dengan kematian. Berikut adalah sumber-sumber dari PPT yang saya buat. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.